Di sebuah desa kecil di Kekaisaran Ottoman pada akhir tahun 1500-an, hiduplah seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Sulaiman. Pada usia 18 tahun, Sulaiman telah berlatih di bawah bimbingan para ulama dan pejuang hebat karena ia bercita-cita untuk bergabung dengan pasukan kavaleri Ottoman. Keturunannya berasal dari garis keturunan para pejuang tangguh. Namun, bagi Sulaiman yang menghambatnya bukanlah kekuatan fisik atau kemampuan bela dirinya, melainkan pikirannya sendiri. Meskipun ia sangat kuat dan terampil, pikirannya selalu dipenuhi keraguan dan prasangka yang berlebihan. Saat sesi latihan, ia sering meragukan setiap keputusan yang hendak diambil. Pikirannya terus dibanjiri dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Bagaimana jika aku membuat malu keluargaku? Bagaimana jika masa depanku hancur? Pikiran berlebihan ini tak henti-hentinya membebani dirinya dan menghalanginya untuk bergerak dengan kelihayan dan ketepatan seperti para prajurit lainnya. Pikirannya seperti jaring kusut yang terperangkap dalam kekhawatiran tentang masa lalu dan masa depan. Kebiasaan berpikir berlebihan ini bukanlah sesuatu yang baru baginya. Semua berawal saat ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Dan sejak saat itu ayahnya yang bernama Yusuf menanggung beban membesarkannya seorang diri. Yusuf sering mengkhawatirkan masa depan, berjalan mondar-mandir di malam hari sambil menggumamkan berbagai doa. Kau harus selalu siap menghadapi yang terburuk, Sulaiman, katanya agar selalu mengantisipasi setiap kemungkinan musibah. Kata-kata ini dimaksudkan untuk melindungi Sulaiman, tetapi justru menanamkan kecemasan yang terus-menerus dalam diri anaknya. Suatu hari, saat sesi latihan yang sangat melelahkan, Sulaiman kehilangan kendali atas emosinya. Malam harinya, ia sempat bertengkar dengan ayahnya dan percekcokan itu terus terngiang di pikirannya. Dengan hari yang dipenuhi amarah, saat latihan sparring ia melepaskan kemarahannya pada lawannya dan melupakan semua disiplin ilmu yang telah ia pelajari. Seketika itu pelatih segera menariknya dengan marah. Sulaiman, kendalikan pikiranmu, bentak sang pelatih. Seorang prajurit sejati tidak hanya terampil dengan pedang, tetapi juga mampu menguasai emosinya, ujar sang pelatih dengan tegas. Sebelum Sulaiman sempat menjawab, seorang tetua melangkah maju. Ia adalah Sheikh Abdul Rahman, seorang ulama yang dihormati di desa itu. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengajarkan Al-Quran dan membimbing orang-orang dalam ajaran Nabi Muhammad. Biarkan dia ikut denganku, kata Sheikh dengan lembut. Aku melihat perjuangannya, tetapi solusinya bukan pada kekuatannya, melainkan pada keyakinannya kepada Allah. Keesokan paginya, Sulaiman bertemu Sheikh di sebuah aliran sungai yang tenang dekat desa. Sheikh Abdul Rahman memberinya sebuah mangkuk dan berkata, "Isi mangkuk ini dengan air dan bawakan kepadaku." Sulaiman menuruti perintah itu, mengisi mangkuk dan kembali kepada Sheikh. Kemudian Sheikh berkata, "Apa yang bisa kau pelajari dari air ini tentang pikiranmu?" Sulaiman tampak bingung. "Saya tidak yakin, Sheikh. Ini hanya air." Ia mengisi mangkuk, tetapi ketika berada di luar sungai, ia diam dan tidak lagi mengalir. Sheikh Abdul Rahman tersenyum. "Tepat sekali. Seperti air inilah pikiranmu. Ketika keluar dari aliran alami keyakinan kepada Allah, pikiranmu menjadi terperangkap. Kau berusaha mengendalikan takdirmu, tetapi kau lupa bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Sama seperti air yang mempercayai aliran sungai. Kau harus yakin dan percaya dengan petunjuk Allah. Kau berpikir berlebihan karena percaya bahwa dengan kekhawatiranmu, kau bisa mengubah takdir. Tetapi kau harus menyerahkan kepercayaanmu kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagimu." Sheikh melanjutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq 3. Ini berarti bahwa tidak ada perencanaan atau kekhawatiran yang bisa mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sabar, kesabaran, dan tawakal, kepercayaan kepada Allah,
adalah kunci untuk mengatasi pikiran yang berlebihan. Setiap kesulitan adalah ujian, dan pikiran berlebihan berasal dari ketakutan akan masa depan yang hanya Allah yang mengendalikannya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Sulaiman mengikuti nasihat Sheikh Abdul Rahman. Setiap pagi, ia duduk di tepi sungai dan merenungkan nama-nama Allah, terutama Al-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Qadir, Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Saat menarik napas, ia mengingat bahwa Allah mengendalikan segalanya. Dan saat menghembuskan napas, ia melepaskan semua kekhawatiran tentang masa depan. Perlahan, ia belajar untuk melepaskan cengkraman pada pikirannya dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, Sulaiman telah menemukan kedamaian, bukan dalam mengetahui setiap jawaban, tetapi dalam meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Latihannya meningkat, bukan karena ia menjadi lebih kuat, tetapi karena pikirannya tidak lagi dipenuhi keraguan. Hatinya menemukan ketenangan dalam zikir, mengingat Allah. Ia mulai merasa lebih ringan, lebih mindful, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Suatu hari, Sulaiman diuji dalam simulasi pertempuran. Dulu ia akan terlalu banyak berpikir tentang setiap gerakan, tetapi kali ini ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia membiarkan tindakannya mengalir secara alami dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menang dalam pertempuran, tetapi juga menang atas badai yang dulu berkecamuk dalam pikirannya. Saat ia berdiri di tengah medan latihan, kata-kata Sheikh Abdul Rahman terngiang di hatinya. Ketika kau berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan menaruh kepercayaanmu kepada Allah, saat itulah kau benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin.